Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah A dulu, yaitu pengertian qada dan qadar. Menurut ulama Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat bahwa qada ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala mengenai segala hal dan keadaan, kebaikan atau keburukan yang sesuai dengan apa yang diciptakan dan tidak akan berubah-ubah sampai terwujudnya kehendak tersebut. Kemudian sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk dan batasan-batasan tertentu, baik mengenai zat-zatnya ataupun sifat-sifatnya. Kemudian firman Allah tentang qada dan qadar, yaitu surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qamar ayat 49. Dan tentunya banyak surat-surat yang lain yang membicarakan masalah Al-Qadar. Tapi dalam hal ini kita buat contoh satu saja, yaitu Al-Qamar ayat 49. Kemudian qada dan qadar ini ataupun ketentuan Allah ini juga disebut dengan sunatullah, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunatullah ini ada dua macam, yaitu sunatullah yang tidak tertulis yang terdapat di alam ini. Misalnya api itu panas. Misalnya juga air itu mengalir ataupun besi itu padat, dan itu sudah sunatullah. Dan sunatullah yang tertulis di alam, misalnya hukum yang tertulis dalam Al-Quran, mengatakan siapa saja yang beriman dan beramal saleh pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunatullah itu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Kedua sunatullah dari Allah itu dijamin kemutlakannya, serta tidak dapat diganti dengan hukum yang lain. Dengan meyakini sunatullah akan membawa manfaat dan hikmah yang sangat besar. Manusia akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuannya. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Kemudian manusia juga akan sadar bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Allah. Juga akan menumbuhkan kemauan manusia untuk menggali perbendaharaan bumi agar dapat dimanfaatkan. Iman kepada qada dan qadar dapat menjadikan keimanan atau kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala makin tebal, hatinya tabah dalam menghadapi liku-liku hidup dan tidak mudah putus asa. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan menjadi tebal dalam artian kita tabah dalam menghadapi segala kesulitan, liku-liku hidup, dan juga tidak mudah putus asa, yang disebut juga dengan apatis. Manusia tidak tahu takdir Allah apa yang akan terjadi pada dirinya. Manusia hidup wajib berusaha dan bekerja untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia di dunia dan di akhirat. Manusia tidak tahu ditakdirkan oleh Allah kaya atau miskin,
pandai atau bodoh, bahagia atau tidak, dan sebagainya. Untuk itu, manusia harus berusaha agar kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Manusia harus bekerja giat dan tekun berusaha serta rajin agar menjadi orang yang kaya, orang yang pandai, bahagia, dan sebagainya. Apabila usahanya belum berhasil, tidak boleh putus asa dan harus yakin suatu saat Allah akan memberi kemurahan. Jadi kita tidak boleh putus asa di dalam berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian fungsi iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar termasuk rukun iman yang keenam yang setiap muslim harus mempercayainya. Semua kejadian, gerak, dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk nasib manusia itu, adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum terjadinya makhluk. Jadi sebelum terjadinya manusia itu sudah ada, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian takdir itu ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takdir mubram. Ialah qada dan qadar Allah yang tidak dapat dielakkan dan pasti terjadi, sehingga manusia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindari, seperti terjadinya hari kiamat atau datangnya ajal seseorang. Ini juga disebut dengan takdir yang tidak bisa dirubah. Misalnya seseorang itu lahir dengan rambut keriting, atau lahir dengan kulit putih, atau lahir dengan kulit yang hitam. Itu memang sudah takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Ialah qada dan qadar Allah yang digantungkan kepada ikhtiar seseorang atau usaha-usahanya menurut kemampuan yang ada pada manusia. Maka untuk jenis takdir mu'allaq ini, manusia wajib berusaha agar dapat mengubah keadaan pada dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang dikehendaki. Seperti seorang siswa yang ini pandai, maka harus rajin belajar. Seseorang yang ingin kaya, maka ia harus giat bekerja, dan lain sebagainya. Nah, takdir mu'allaq ini disebut juga dengan takdir yang bisa dirubah. Misalnya seseorang yang bodoh, tapi karena dia rajin belajar, dia menjadi seseorang yang pandai. Seseorang yang miskin, karena dia giat bekerja, akhirnya menjadi orang yang kaya. Itulah takdir ini disebut juga dengan takdir yang bisa dirubah. Kemudian hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan tawakal. Kita ketahui ikhtiar ialah segala usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam hidup. Sebagaimana diketahui, terjadi atau tidaknya sesuatu itu ada sebabnya. Ada lagi sebab yang merupakan hasil ikhtiar kita sendiri, seperti ketekunan dan keuletan dalam belajar telah menyebabkan seseorang memiliki banyak ilmu. Hal ini sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hubungannya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini, penjelasan kita sampaikan di sini dulu. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya, dan jika ada kekurangan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.